Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di masa Rasulullah, selanjutnya di masa Khulafaur Rasyidin, dan masa-masa kejayaan Islam yang juga kita diskusikan minggu-minggu sebelumnya. Dan terakhir kita membahas tentang kemandekan ataupun sejarah kemunduran pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, dari rangkaian materi-materi yang sudah kita diskusikan, hari ini kita akan berdiskusi tentang pembaharuan pendidikan dalam Islam. Saudara-saudara, pembaharuan pendidikan Islam itu tentunya adalah didasarkan kepada rangkaian peristiwa ataupun sejarah-sejarah yang dialami oleh umat Islam itu sendiri. Bagaimana kemudian terjadi kemandekan, terjadi stagnasi, bahkan terjadi kemunduran di dunia pendidikan Islam, maka inilah yang menjadi dasar kita kemudian, ilmuwan-ilmuwan Islam kemudian, cendekiawan-cendekiawan Islam kemudian melakukan pembaharuan pendidikan dalam pendidikan Islam. Tepatnya modernisasi pendidikan Islam. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya, modernisasi pendidikan Islam ini, pembaharuan pendidikan Islam ini sudah dimulai jauh setelah Islam mengalami kemandekan dan kemunduran. Bisa kita lihat Sultan Mahmud II yang melakukan modernisasi terhadap pendidikan Islam, karena beliau sadar bahwa pendidikan Islam itu kemudian sudah tertinggal dari pendidikan umum. Beliau menyadari kemudian bahwa cendekiawan-cendekiawan Islam, pemikir-pemikir Islam itu juga harus dibarengi dengan pendidikan umum. Maka kemudian efek dari pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh cendekiawan-cendekiawan Islam, termasuk juga Sultan Muhammad II, yang diikuti oleh pemikir-pemikir Islam selanjutnya, ada di abad ke-19, ke-20, abad ke-18 ada Nauqib Al-Attas, Harun Nasution, dan lain sebagainya, itu mencoba memberikan kontribusi pemikiran terhadap modernitas ataupun pembaharuan pendidikan Islam itu sendiri. Yang bagaimana tujuannya kemudian adalah dengan modernisasi pendidikan Islam, dengan pembaharuan pendidikan Islam, maka bagaimana kemudian cendekiawan-cendekiawan Islam itu mampu juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam modernitas ada beberapa hal yang diperbincangkan dalam persoalan modernisasi pendidikan Islam. Yang tentunya salah satu hal yang dilakukan, gerakan yang dilakukan dalam konteks modernisasi pendidikan Islam ini adalah integrasi ilmu pengetahuan, islamisasi ilmu pengetahuan, bahwa umat Islam kemudian harus sadar bahwa ilmu pendidikan Islam itu sesungguhnya adalah juga milik Islam. Bahkan bisa dikatakan adalah milik Islam itu sendiri. Maka kemudian orang-orang pesantren dalam proses perkembangan selanjutnya, di pesantren-pesantren kita, di madrasah-madrasah kita, itu diberikan materi-materi umum. Di Purba Baru misalnya, diberikan materi-materi umum. Gontor, pesantren-pesantren kiai kita di Jawa Timur juga dimasukkan di sekolahnya, di madrasahnya,
pengetahuan umum, karena sudah umat Islam sadar betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya di pesantren itu sebatas mempelajari kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning, pendidikan agama dan lain sebagainya, tapi juga belajar tentang pendidikan umum, pengetahuan dan teknologi. Ini yang menjadi kemudian salah satu dasar dari pembaharu pendidikan Islam ketika melihat persoalan yang ada di pendidikan Islam itu sendiri. Walaupun kemudian banyak para ulama-ulama yang menyayangkan itu, yang kemudian yang perlu juga kita hargai, tapi mereka berpikiran ortodok bahwa pembaharuan pendidikan Islam itu tidak tidak diperlukan karena akan merusak kemurnian dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Tapi sesungguhnya tidak. Bagaimana kemudian pintu ijtihad juga ditutup. Nah, ketika itu semua oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama yang ulama-ulama tradisional menganggap itu sebuah hal yang bid'ah, hal-hal yang tidak diperlukan, bahkan merusak kemurnian Islam, maka inilah kemudian menjadi dasar kita, dasar kemandekan dan kemunduran pendidikan Islam itu sendiri. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, pembaharuan pendidikan Islam itu adalah semata-mata adalah untuk kemudian orang-orang pesantren, santri-santri kita, orang-orang madrasah mampu kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dibuktikan dengan lahirnya Mancandiki, kemudian pesantren berbasis teknologi, kemudian ada boarding school yang di dalamnya seperti Darul Mursyid, dia pesantren tapi lebih banyak mempelajari pendidikan umum, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa mengesampingkan pendidikan agama dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ini adalah sebuah kemajuan yang harus kemudian dilakukan oleh umat Islam ketika umat Islam ingin kembali kepada masa kejayaannya. Seperti yang kita katakan minggu yang lalu, bahwa Islam pernah menguasai dunia, bahwa Islam mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kejayaannya. Bahkan orang Eropa, orang Barat kemudian berguru ke Damaskus, berguru ke Cordoba untuk belajar ke dunia Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, inilah kemudian yang inilah kemudian yang disadari oleh umat Islam, cendekiawan-cendekiawan Muslim dalam hal ini, yang kemudian mereka termotivasi untuk kembali melakukan pembaharuan, mulai dari sarana pendidikannya, kemudian dari materi kurikulum pendidikannya, materinya disesuaikan dengan hal-hal yang disesuaikan dengan perkembangan dan teknologi, kemudian metodologinya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Ini dimodernisasi, diperbaharui, sehingga kemudian umat Islam mampu bersaing, sehingga kemudian umat Islam mampu menjadi garda terdepan, melakukan sebuah perubahan-perubahan, atau kita katakan mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi untuk melakukan perubahan di dunia ini. Karena esensi manusia diciptakan ke muka bumi ini adalah untuk melakukan perubahan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi ini. Jadi kalau kita lihat efek dari pembaharuan pendidikan Islam ini sendiri juga sangat berpengaruh besar, seperti yang kita rasakan sekarang. Bagaimana orang-orang pesantren juga, orang-orang madrasah juga tidak tertinggal dari orang-orang yang orang-orang yang berlatar belakang pendidikan umum dalam konteks persoalan teknologi. Nah, ini yang ini yang kita fokuskan dalam diskusi kali ini, yang berkaitan dengan persoalan pembaharuan pendidikan Islam itu.
Bagaimana dulu dalam konteks pembaharuan pendidikan Islam, sarana dan prasarananya yang masih ketinggalan zaman kemudian dimodernisasi, bukan kemudian kita ikut barat, tidak, karena memang situasi dan kondisi memaksa kita untuk begitu. Proses pendidikan kita mau tidak mau memang harus seperti itu. Dan inilah yang dilihat oleh ulama-ulama kita. Saya pikir itu ya, untuk Pamangkala, supaya bisa dipahami dengan baik ya, berkaitan dengan yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini tentang pembaharuan pendidikan Islam itu sendiri.